Siapkan kalkulatornya. Malam ini acara memperingati Isra dan Mi'raj. Ini sewa mic-nya berapa, bikin snack-nya berapa, coba dihitung berapa, cukup enggak 5 juta? Cukup, oke 5 juta, ini kecilan. Ada lagi yang seringkali saya hitung mungkin di atas 20 juta, ada yang sampai 30 juta sekali biaya peringatan Isra dan Mi'raj. Udah rata-rata saja 10 juta dah ya. 10 juta dikalikan berapa ribu musola se-Indonesia, berapa ribu masjid, berapa ribu jamiah termasuk kecamatan, desa, madrasah, SMP, SMA, semuanya mengadakan raja biasma, betul? Kira-kira ada nggak 500.000? 1 juta ada, dikalikan 1 juta dikalikan 10 juta, berapa duitnya tuh? 10 juta dikalikan 1 juta, acara mulai dari seluruh Indonesia, per desa, per kecamatan, sekolah, SD, SMP, SMA, ya kan, kecamatan, kabupaten, masjid, semuanya itu 1 juta. Jadi 1 juta dikalikan 10 juta berapa duitnya? 10 miliar. 10 miliar. Banyakkah menurut itu? Setiap tahun kita memperingati, merayakan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kemudian juga musola se-Indonesia ada berapa ratus ribu musola, dan masjid-masjidnya hiruk pikuk luar biasa, betul enggak? Sekarang apa hasilnya? Hasilnya apa? Masih tetap saja tidak pernah merubah moral bangsa ini. Percaya enggak? Jadi kita mengevaluasi biaya sedemikian banyak, tenaganya semuanya. Ini kan yang bekerja panitia kan nggak dibayar ya. Kalau dibayar berapa duitnya? Iya kan? Jadi yang jadi pertanyaan adalah janji Allah yang mengatakan bahwa sholat itu mencegah seseorang dari berbuat jahat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul? Betul. Biaya ratusan miliar. Masjid dan musola tersebar di Indonesia luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa di alam dunia masjid itu paling terbanyak di Indonesia. Ditambah lagi belum musolanya. Nanti ada musola, ada tajuk, ada langgar. Pak, musola, tajuk, langgar, surau, dangau. Apakah kita melihat bahwa sholat kita masih bisa mempengaruhi? Yang korupsi, angger korupsi. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi bertengkarnya juga rajin? Nggak ada. Ada. Ada nggak yang sholatnya rajin tetapi pacarannya rajin juga? Ada juga. Jadi kita ini mempertanyakan apakah betul sholat itu mempengaruhi kita, bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak
melakukan kemaksiatan. Ini pertanyaan besar. Jawabannya iya atau tidak? Buktinya mana? OTT setiap saat. Apa OTT itu? Pelacuran masih banyak enggak? Rentenir masih banyak enggak? Jadi pertanyaannya, masihkah sholat kita ini mempengaruhi moral kita? Pertanyaan inilah ingin saya jawab malam ini. Betul? Ada enggak yang sholatnya rajin tapi sekolahnya malas juga? Ada juga. Ada enggak yang sholatnya rajin sama orang tua ngelawan terus? Ada juga. Jadi ada pengaruhnya enggak? Tidak ada pengaruhnya ternyata. Yang salah siapa? Allah berjanji inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan jahat. Ada enggak maling yang sembahyang? Ada. Yang nyopet di pasar ada, tapi sembahyang juga ada juga. Seharusnya kan inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kalau orang sholat kan dicegah oleh Allah nih, artinya menjadi baik. Nah sekarang ini mumpung anak-anak milenial semuanya, saya sangat bahagia sekali. Dan ini tahun ini baru pertama kali saya ngaji di tengah-tengah kaum milenial. Anak muda semuanya. Kenapa? Karena orang tua mah nggak saya urusin. Karena sederat mana nggak mati barangnya mah. Siras yang masih suwe makin. Ya masih lama, anda masa depan masih banyak. Ini yang penting. Kalau kita mencari di mana salahnya, kenapa sholat tidak mempengaruhi pada perilaku kita, ini bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Mungkin sholat kitanya kurang benar, betul enggak? Atau mungkin juga kualitas sholat kitanya tidak memadai. Ya, apakah kesalahan dari wudhunya, ya kan? Apa kesalahan dari bacaan sholatnya? Masih ada nggak orang yang sholat bacaan fatihahnya begini, alhamdulillahirabbil alamin? Masih ada nggak? Ar-Rahmanir-Rahim walabeddolin? Ada nggak? Ada. Ini sudah saya bahas kemarin malam barangkali tentang sholat kita yang tidak berkualitas, sehingga dampaknya, pengaruhnya tidak begitu besar, sangat kecil sekali. Udah, sekarang gini aja deh, anak-anak kita semuanya termasuk musola ini, saya mau nanya, ini bikin musola ini kiblatnya sudah bener belum? Pakai kompas enggak? Pakai pandom, lempeng? Oke. Sekarang ketika kamu sholat di rumah, pakai kompas enggak? Asal ngulon ya? Asal ngulon? Bukan, ini Purwawinangun dengan Mekah jauhnya berapa kilometer? 10, 12 ribu kilometer. Oke, 12.000 kilometer. Sekarang ini saya yakin anak-anak masih pelajar semuanya. Ketika titik tolak kita ini bergeser, nggak usah 12.000 kilometer, 10 meter saja,
kita bikin garis 10 meter. Kita bergeser 1 mili saja. Yuk belajar ngitung. 1 mili kita bergeser untuk menempuh jarak 10 meter. Nah, pada 10 meter itu terjadi renggang enggak? Terjadi ngerenggang. Berapa sentikah renggangnya itu? Yalah 1 mili. Udah. Kalau sudah ketemu berapa sentimeter berpisahnya itu karena bergeser 1 mili dikalikan dengan 12.000 kilometer, berarti kiblat kita nyelasapnya sudah berapa ratus kilometer. Paham nggak? Berarti selama ini kita sholat tidak menghadap Ka'bah, tapi menghadap Moskow, menghadap Big Bang. Betul nggak? Oleh karena itu mungkin ini salah satu koreksi saja, sholat kita kurang memberikan dampak positif pada kita ini karena sholat kita terdapat kesalahan, kiblatnya nggak lurus, menyimpang terlalu jauh. Di Indramayu banyak masjid-masjid yang digeser kiblatnya sehingga sajadahnya dibuat miring atau dicat lantainya. Banyak kan? Nah itu karena tidak berhati-hati. Nah, kita periksa lagi. Ini kamu nih kalau sholat di kantongnya suka ngantongin duit nggak? Suka ngantongin duit. Duit yang kamu kantongi tahu nggak dia muter-muternya di mana? Orang jual sate kambing, sate babi, betul nggak? Kadang-kadang jatuh ke got, dicuci nggak? Enggak, dikepret-kepret sampai kering kan gitu. Cium baunya kayak apa perengusnya? Yakin nggak itu suci? Nggak kan? Kamu kantongi kan? Bagaimana hukumnya kita sembahyang ngantongin sesuatu yang terkena najis? Kamu ambil tisu, didulita kan tembelek, terus dikantongi, sholatnya sah nggak? Itu salah satunya. Mungkin sebabnya sholat kita kurang berdampak positif dalam membangun perilaku kita. Sebabnya there is something wrong, karena ada sesuatu yang salah dalam sholatnya. Betul nggak? Kamu aja kalau ujian, kalau jawabnya salah lulus nggak? Ya udah, itu berarti sholatnya nggak lulus kalau begitu. Pakai sejadah nggak kalau sembahyang? Kalau miring diluruskan nggak? Diluruskan. Nyokernya pakai tangan apa pakai kaki? Pakai kaki, gitu, coret gitu, lempengin. Kak, sejadah itu pintu gerbang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicokernya pakai kaki. Kalau kamu datang ke rumah saya ngedok pintunya pakai kaki, dibuka atau ditonjok? Bayangkan, terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Ini mungkin salah satu sebabnya sholat kita kurang berpengaruh membangun perilaku yang baik. Sembayang mewakal tapi demenannya wakal maning sedake. Ayo ngaku boleh. Ada yang suka main kucelak nggak sini? ngadu jago lah. Togel sih buntut. Padahal tiap hari sholat, tapi tiap hari masang togel juga. Ini kan bertanya kenapa Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sudah, coba sekarang saya uji. Kalau masuk sholat itu pertama kali apa? Takbir dulu.
Sok gimana takbirnya? Saya tidak salah pendengaran. Banyak orang yang takbir begini, dengerin nih. Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar, betul nggak? Allahu Akbar. Oh apa A? Nah sih, Tuhanmu namanya siapa? Allah, bukan Allah. Nama saya Abdus Syakur, betul? Saya marah nggak dipanggilnya Abdus Syukur? Tersinggung nggak nama saya salah menyebutkan? Sedangkan setiap hari kamu menyebut nama Tuhanmu itu salah, bukan Allah tapi Allah. Oke? Wis ngaku salah sih? Ngaku salah nggak? Jadi besok takbirnya Allah, bukan Allah. Ada enggak anak-anak kita yang sholat subuh mata masih ngantuk? Ya kan gitu, tidurnya kurang karena habis nonton sinetron dulu sampai malam. Subuh sholat baring ngantuk, ya kan, masih lemes. Takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Ada. Bukan Allah tapi Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu artinya hamzahnya dua, asalnya Allahu, diidghamkan menjadi Allah. Itu adalah bertanya, bukan takbir. Apakah Allah itu besar? Paham? Itulah makanya saya minta tolong kualitas sholat kita ini terus ditingkatkan. Belajarlah, belajarlah, dan belajarlah. Yang rajin belajar supaya kualitasnya itu terus ditingkatkan setiap saat. Setuju nggak? Di sini ada pengajian nggak? Nah tolong bab sholat diterangin yang mendetail supaya berkualitas. Sudah. Ada nggak anak kita yang kena penyakit was-was di sini? Kalau takbir 70 kali Allah sampai imamnya assalamualaikum sudah tamat, dia belum takbir. Ada nggak? Ada nggak di sini yang kalau butuh ngabisin air sebak habis semuanya? Jadi rupanya orang yang kena was-was ini kepengen sekali takbir jadi menghadap kiblat, mukanya menghadap ke bawah, mata terpejam, pundak merungkut, mulailah takbir kira-kira sekali jadi, merem gitu, merungkut Allahu Akbar. Wah, ada enggak? Ada. Ikbar itu mananya menstruasi bahasa Arabnya. Jadi kalau kamu terapannya Allahu Akbar berarti Allah lagi bayangkan, terlalu banyak ilmu yang harus kamu pelajari. Tolong nanti saya tidak akan habis membicarakan malam ini tentang sholat. Yang penting anjuran saya, yuk kita terus belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Oke? Setuju? Kemungkinan itu salahnya karena kualitasnya kurang memadai, sehingga sholat kita tidak banyak berpengaruh pada perilaku kita. Yang tukang nyopet ya tetap nyopet, yang tukang demenan tetap tukang demenan, yang tukang ngerenten tetap ngerenten, tidak merubah akhlak kita. Itu salah satunya. Nah, bukan sholat saja, termasuk berzikir di sini. Kalau sholat dikira nggak sini? Baca subhanallah nggak? Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bayangkan juga kadang-kadang
tengah malam bangun cek tasbih la ilaha illallah la ilallah, ya zikirannya, ya tahlilannya, ya apa namanya hadiyunya, banyak kan di sini. Termasuk juga Allah juga menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa berzikir itu membuat hati kita damai, hati kita tenang. Nyatanya saya mau nanya, apakah setelah kamu banyak berzikir hatimu damai atau tetap gaduh saja setiap saat? Masih gelisah juga, masih ketakutan juga, galau juga, gaduh juga, gundah gulana juga, kacau balau juga. Jadi ada pengaruhnya enggak? Nah, inilah yang ingin saya jelaskan malam ini, bahwa jangan-jangan sebabnya itu tidak berpengaruh karena hasil sholatmu, hasil wiridanmu tidak terdeposito tetapi langsung ditransfer lagi kepada orang lain, jadi nilainya nol terus. Pernah enggak tabungan tiba-tiba susut? Ada yang nyedot enggak berarti? Udah. Pernah enggak ada yang ketipu transfer uang sama orang? Udah. Saya aneh, uang saya ada 100 juta, kok tiba-tiba menjadi 80 juta, kemana sedotnya nih? Atau juga mungkin kamu punya uang di bank, kok tiba-tiba nambah saja, berarti ada yang salah transfer, betul nggak? Terjadi. Nah, makanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terkadang tidak pernah mengendap, tapi langsung dia keluar lagi. Kenapa? Sebabnya karena kita menguras kebaikan kita dikeluarkan lagi. Caranya gimana? Sebabnya karena kamu masih sering mempergunjingkan orang, masih ngerasani wong baik, menjelek-jelekan orang lain, menfitnah, menyebarkan hoax, provokasi dan sebagainya. Itulah yang menguras kebaikan-kebaikan kita. Jadi nanti ibadah-ibadah kita ini, anak-anak sekalian, tidak akan pernah berpengaruh kalau tidak tersimpan dalam bentuk deposito, karena uangnya terkuras di mana? Dihambur-hamburkan sendiri. Kemana? Kepada orang lain. Jadi kamu sholat ya, zikiran, terus ngerasani orang, tuh darkum tuh, si kunyuk tuh, orang tuh nggak bener tuh kerjanya tuh, begini, berselingkuh. Bayangkan istrinya segitu cantiknya, dia masih berselingkuh juga. Kamu ngerasanin orang, jeleknya orang. Itu artinya kebaikan-kebaikan kamu ditransfer buat mandarkum. Saya sendiri juga sering dapat transferan gratis nih, ketika banyak orang yang mengupat saya. Kok saya pahalanya banyak banget ini. Rupanya semakin banyak orang mengupat saya. Apa itu Buya Sakur itu? Buya apa buaya itu tuh? Terus bisa apa sih? Kiai Sinting itu tuh. Saya dalam elektronik money saya ternyata membengkak. Banyak banget ini. Kiriman dari siapa? Itu kiriman dari orang yang mengupat dan mencaci maki saya. Tapi syaratnya kalau kamunya marah ya, dioncok bawa pentungan ya kan, memuji orang yang mencaci maki kamu, berarti kamu mengelok sendiri tabungan kamu, tidak masuk. Tapi kalau kamunya diam, tidak membantah, ya wes biarinlah. Orang itu yang ngerasani kamu dia tuh, ya udah biarlah. Semoga Allah mengampuni, masuk buat kamu. Tapi kalau punya ngelaman, kamu punya marah, ya naik pitam, ditonjok orangnya, nggak bakal masuk transferannya.
Paham? Yuk, satu, jangan pernah mempergunjingkan orang lain. Dan kalau kamu dipergunjingkan, nggak usah ngelawan, sudah cep menang, ya udah. Kamu tahu tuh nilainya bertambah. Nanti kamu di hari akhirat bisa saja ya begitu masuk surga, malaikat, saya di dunia nih sholat hanya fardunya saja, sunnah nggak pernah, kan gitu. Di kelas juga nggak pernah ranking, rankingnya ranking 31 lagi, ranking 2 dari bawah. Iya. Kemudian tidak ada prestasi, kok saya masuk surga? Iya, tabungan lu banyak nok. Dari mana tuh banyak? Ternyata kamu tidak pernah sholat tapi dapat pahala sholat. Kamu tidak pernah berzikir dapat pahala zikir. Itu transferan dari orang yang rajin berzikir tapi mulutnya tukang rerasan, mulutnya tukang mempergunjingkan orang. Itu buat kamu semuanya. Mulai malam ini belajar jangan memberikan reaksi kepada siapapun yang menjelek-jelekan kamu, oke? Udah, udah. Bocah bagus beli, kader cungur padu nongol baik, ganjenya kayak berlebih-lebihan, biarin aja, nggak usah dibantah. Ya barangkali memang betul saya tidak cantik, tapi ini juga alhamdulillah saya dikasih hidung juga nongol dikit, lumayan lah buat ambekan gitu. Oke, langsung masuk. Nah, oleh karena itu nanti ke depan harus kamu ketahui bahwa apakah mana yang besar pahalanya, apakah sodako, menolong orang, berjihad dan sebagainya. Ternyata petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata lebih baik kamu ngomongnya bener, kan? Masih mending kamu ngomongnya yang benar, ngomongnya yang sopan, ngomongnya yang menyenangkan hati orang. Itu lebih baik dari kamu sodakoh tapi mulut kamunya mambu bacin. Sodakoh tapi menyakitkan. Betul enggak? Ini bukan kata saya, kata Allah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uhal adza innallaha ghaniyyun halim. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang, yang membahagiakan orang, yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lagi patah semangat, dia bangkit lagi. Kita datang kepada orang yang sedang sakit, kita datang menyambangi, kita pesan untuk bersabar, ya kan begitu. Dan kita datang, orang tua sedang sakit, kita sambil mendengarkan orang tua bercerita, kita dengarkan yang baik, kita minta maaf. Itu semuanya akan lebih baik daripada kamu bagi-bagi duit tapi mulutmu bau bacin, ya, menyakitkan hati. Ternyata akan banyak orang yang masuk surga tidak banyak sodakohnya tapi mulutnya manis. Banyak yang orang sodakohnya tapi mulutnya pahit semuanya itu. Nah, ini maksud saya bahwa ini anak-anak milenial. Tentu saya tidak akan menganjurkan mereka bersedekah di mana duitnya. Duit baru minta sama bapak. Betul enggak? Saya tidak akan menyuruh kamu ini anak-anak ini tuh banyak sedekah. Dari mana sedekahnya? Paling buang jajan 5.000 kalau pagi ya dikasih mamah ya. Iya kan? Sekarang kamu sudah mulai bisa belajar baik, belajar amal yang saleh dengan kata-katamu yang baik. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun, dan juga kamu berjiwa besar, jangan dendam, jangan marah, ya sudah maklum saja, ya kan gitu. Itu lebih baik. Khairun min shadaqatin yatba'uhal adza.
Mari kita perhatikan kenapa orang sodako kok akhirnya diikuti dengan menyakiti. Karena orang yang banyak berbuat baik, banyak sodako, banyak jasanya, berpotensi untuk mengungkit-ungkit kebaikannya. Percaya enggak? Kamu dipelihara oleh paman kamu, oleh kakak kamu, atau oleh siapapun. Kamu dikasih makan, dibiayai sekolah, hanya karena kamu punya kesalahan. Apa katanya? Kelalen tanok sira ko badok segane kita 20 tahun ko. Kamu jadi sarjana itu siapa yang membiayai koplok kamu? Sakit nggak gitu? Sakit. Makanya ba'uhal adza, sodako mas sodako, tapi menyakiti semuanya itu percuma. Masih mending ngomong yang manis daripada sodako tapi menyakitkan. Betul nggak? Kesananya sama ini anak-anak kita, masih enak mana kamu tak sanjung? Neng, kamu cakep banget sih. Iya. Mulutnya kayak bibirmu seperti mawar baru merekah, alismu seperti semut beriring, bokongmu kayak gitar. Enak gak? Enak. Daripada saya ngasih uang kepada kamu tapi tak lemparkan ke muka kamu. Betul gak? Daripada saya berbuat baik tapi saya menyakiti juga. Kalau kamu tidak saya bantu dulu, kamu jadi gombal, tahu nggak? Begitu, sakit sekali. Apalagi diungkit-ungkit. Dengarkan baik-baik. Ini sensitivitas jiwa kita. Setiap kita menerima kebaikan dari siapapun, ketika orang yang berbuat baik bercerita kepada orang lain, sudah cukup sakit hati kok. Percaya enggak? Kamu ada yang ngasih lipstick, ngasih shadow, ngasih maskara, ngasih alat-alat make up, terus kamu pakai dan cantik. Di tengah ada orang menyanjung, kok cakep banget sih. Itu alat-alat make upnya dari saya. Ya Allah, sakit. Kebaikan-kebaikan orang yang diceritakan orang lain sudah cukup menyakitkan. Betul nggak? Apalagi dia mengungkit-ungkit itu. Jadi Allah ngomong bener nggak nih? Bener. Qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, yang sopan, yang nyaman. Wa maghfiratun, dan ampunan, memberikan maaf kepada orang lain adalah lebih baik daripada sedekah, tetapi setelah itu disakiti. Nah, artinya bahwa setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, wala tubtilu shadaqatikum, janganlah kau batalkan sedekah-sedekahmu. Kebaikan-kebaikanmu jangan kau gugurkan sendiri. Jangan kau batalkan sendiri kebaikanmu itu bil manni wal adza, dengan pergunjingan, dengan rerasan, dan dengan mengungkit-ungkit yang menyebabkan orang itu jadi jatuh sakit hati. Masaluhu kamathali safwanin, orang yang berbuat baik tapi menyakiti itu contohnya kamathali safwanin, seperti batu yang sangat licin sekali, seperti batu yang sangat, batu cincin licin mengkilat batu. Alaiha turabun, di atas batu itu ada debu. Fa asabahu wabilun, lalu ditimpa oleh hujan deras. Fatarakahu salda, akan menjadi licin lagi, bersih lagi. Ada tersisa enggak? Tidak tersisa,
kebaikannya hilang semuanya. Ini kemana hilangnya? Ditransfer. Begitu kamu menceritakan keburukan orang lain, maka silakan dibuka deposito kamu, ternyata berkurang, dikirimkan kepada orang yang kau caci maki. Jadi sholatnya rajin, rerasanya rajin, sehingga tidak pernah kumpul kebaikannya. Akhirnya terus sekolahnya rajin, bertengkarnya juga rajin juga, ngadu jagonya juga rajin juga, masang buntutnya rajin juga. Nah itu, jadi itu sebabnya karena deposito kita terkuras habis kepada orang lain. Malah justru saya bukan katanya, tapi saya merasakan sendiri bahwa tiba-tiba di dalam diri saya merasakan ada satu semangat dalam hidup ini. Ada self confident, artinya hidup ini nyaman sekali. Karena selama itu saya dijelek-jelekin orang dulu, dan saya tidak pernah membantahnya. Kiai edan kan kah? Ya wis bokatan ya bener, mangga. Wong medit kan kah? Ya udah biar. Itu saya tiba-tiba dapat kiriman transfer, nggak taunya malah saya menjadi kaya raya dengan semangat yang tinggi. Percayalah, kalau kamunya marah, itu terakhirnya balik lagi, ya, di lock gitu, karena kamunya marah, tersinggung, dioncok, malah transferannya nggak masuk, kembali lagi. Itu. Yuk kita bayangkan begini. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah, hati-hati, syarra man ahsanta ilaih, menghadapi kejahatan orang yang pernah kamu baiki. Sok logikanya gimana? Kamu menolong orang, kata Nabi, waspadailah kejahatan orang yang pernah kamu tolong. Untuk apa? Kenapa harus diwaspadai? Begini, kita menolong kamu, Buya, saya mau sekolah ke perawat, testing, tapi saya nggak lulus, bisa bantu? Oh bisa, saya bantu. Saya telepon siapa direkturnya? Si Pak Profesor Hasan. Oke Pak Hasan, ini titip ada anak saya Purwawinangun mau ikut kuliah nggak lulus. Oke, akhirnya kamu diterima. Seneng nggak saya bantu? Logikanya orang yang pernah saya bantu pasti dia akan menghargai saya, betul nggak? Ketemu di jalan pasti nyapa nggak? Buya, pada yang pundi. Iya. Dan semua semakin kita banyak berbuat baik pada orang, orang pasti akan hormat kepada kita. Lalu apa urgensinya Kanjeng Nabi pesan berhati-hati kamu dijahati oleh orang yang dulu pernah kamu bantu? Kenapa? Sebabnya karena kalau orang itu menjahati kita dan dulu pernah kita bantu, akibatnya sakit hati kita ini keterlaluan. Hati kita sangat sakit hati sekali kalau kita dikhianati oleh orang yang kita percaya, yang kita bantu. Percaya enggak? Makanya seorang istri begitu ketahuan suaminya berselingkuh, sakit hatinya bukan main. Kebayangkan, bajunya dicuciin, tiap hari dimasakin, betul gak? Bayangkan, setiap malam ditunggu kapan suamiku datang, dimuliakan, dihormati, tiba-tiba ketanggut lagi naik motor sama cewek lain. Kelenger gak tuh? Kelenger belanda. Tetapi ketika ibu-ibu
melihat ada suaminya orang lain berselingkuh, sakit hati enggak? Ibu-ibu melihat ada orang laki berselingkuh, sakit hati enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita tidak pernah berbuat baik. Nah, artinya kebaikan kita itu menyebabkan kita jadi sakit hati ketika yang kita baiki tidak berterima kasih, tidak menghormati, bahkan menjahati kita sendiri. Ibu-ibu pernah enggak dilawan sama anak? Ini anak kita datang bawa cowok pakai anting, rambutnya merah, dikepang kayak jaran, bajunya ditempeli tutup botol, kerancang kerincing, celananya disobek-sobek. Nok nggawa apa kungkung anu jeme demenannya kita, maksudnya ya pengen jaluk, pengen kawin. Ya Allah nok, amit-amit pitung turunan, duwe mantu mengkodolku beli doyan. Tapi mikulanya demen si priben. Ya Allah, maksud terjadi pertengkaran sampai ibunya ultimatum, kalau kamu tetap maksa dengan pacarmu yang kayak kuda dikepang seperti itu, pakai anting sampai lidahnya dikasih sidik jarum, nggak pernah mandi, baunya perengus. Ya sudah, kalau kamu maksa, pilih salah satu, ikut sama kuda kepang atau ikut sama ibumu. Tiba-tiba anaknya mengatakan, "Mi, saya akan bersama kekasihku." Bleg klenger gitu. Ya Allah, Masya Allah, kayaknya udah hancur redam hati ibu. Betul nggak? Kenapa? Kalau yang lawan anaknya orang lain, sakit hati nggak? Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa berbuat baik. Dengarkan baik-baik, sakit hati ibumu kayak apa rasanya? Berpuluh-puluh tahun, 9 bulan ibumu tidak bisa tengkurap, betul nggak? Bisa tengkurap nggak, Bu? Bayangkan, membawa kamu dalam perut. Waktu kamu keluar, mempertaruhkan nyawa ibumu itu, mempertaruhkan antara hidup dan mati, berjuang untuk melahirkan kamu dalam dunia. Setelah lahir, berapa tahun ibu tidak bisa tidur nyenyak, nyebokin kamu, betul nggak? Nyusuin kamu, ganti popok kamu, sekolahnya kamu tiap hari di TK 2 tahun nganter kamu sampai SD, SMP, sampai kuliah, sampai sarjana. Kayak apa jerih payah orang tuamu, kemudian kau hilangkan jasa orang tuamu. Lebih baik ikut sama kuda kepang tadi itu. Sakit enggak? Itulah makanya percayalah bahwa kamu harus tahu diri ke depan. Saya pernah mengatakan bahwa saya sering hilang mobil, saya sering hilang uang, kemalingan biasa. Saya tidak terlalu sedih. Kenapa? Uang bisa saya cari lagi, mobil bisa beli lagi, betul nggak? Rumah kebakar juga bisa bikin lagi. Tapi ketika ibu saya meninggal, tidak ada kesedihan yang melebihi perpisahan dengan seorang ibu. Kehilangan ibu sama dengan kehilangan segala-galanya. Mumpung masih hidup, baikilah ibumu itu. Dengar baik-baik, dengar nggak? Iya, jangan kau kecewakan. Dan sang ini untuk anaknya. Nah, sebaliknya untuk ibunya juga saya pesankan, wahai ibu-ibu sekalian, supaya engkau jangan terlalu sakit hati ketika anakmu mengecewakan. Yuk sejak sekarang kita ini coba semua nota-nota beli susu, notanya dikumpulin,
ke bidan dulu ngurusin bayi perut, dikumpulin notanya ya, sampai nyebokin sehari tulis 100.000 biaya nyebokinnya, dicatat semuanya. Begitu anaknya ngelawan, nih bayar semuanya. Oke. Ayo, mampu nggak? Bayangkan, ya Allah ya Rabbi, nggak bisa. Memang kamu tidak tahu, tidak sadar kamu dicebokin ibumu, tapi kamu kan melihat banyak anak-anak dicebokin ibunya. Kamu juga seperti itu kan? Kamu mungkin lupa menyusu sama ibu, tapi tiap hari kamu ngelihat orang ibu nyusun anaknya, berarti kamu juga begitu sama toh. Masa kelingan yang masih bayi barang emang. Ya kan begitu persoalannya. Nah, itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua, saya mohon ibu-ibu supaya jangan kecewa. Makanya sejak awal ketika kita mengasuh anak-anak kita, diniati lillahi ta'ala, diniati ibadah, lagi ngopeni makhluknya Gusti Allah, supaya jangan sakit hati. Anggapan baik anaknya sampean ku ingon-ingone sampean. Paham? Jadi ngelawan-ngelawanan, nurut-nurut selesai, karena semua yang kulakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak sekarang ibu-ibu jangan berharap akan mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita. Beli doyan, beli pengen dipedisi lagi ora. Siap gitu? Wahai anak-anak sekalian, ibumu tidak pernah berharap engkau mengembalikan budi baik ibumu. Ibumu membesarkan sebagai ibadah. Kalaupun kamu berbuat baik kepada ibumu adalah bukan karena jasa ibumu, tapi karena engkau bertuhan dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kasih sayang dan diletakkan di dalam hati ibumu. Tanpa kasih sayang Allah ciptakan, tidak mungkin ibumu sayang kepadamu itu. Dengarkan baik-baik. Ada enggak bayi yang dibungkus koran dibuang di tempat sampah? Ada. Ada enggak bayi yang langsung diinjak di WC, disiram? Karena Allah tidak menciptakan kasih sayang di hati ibunya. Jadi ibumu begitu sayang, bersyukurlah Allah telah membangun cinta kasih sayang di hati ibumu, sehingga ibumu siap berkorban dengan segala-galanya untuk sekolah anaknya, sampai jual rumah, jual sawah, jual gelang buat masa depan kamu. Dengarkan baik-baik. Jadi kalau kamu menyakiti hati orang tua, menyakiti itu orang tua. Apa orang tua? Sesama teman juga nggak boleh menyakiti itu. Habis terkuras kebaikanmu itu. Dengerin baik-baik. Ketika orang tuamu dalam keadaan sakit hati lalu mengatakan sesuatu, dijamin pasti terjadi. Saya mau cerita nih, cerita anak-anak sekalian. Teman saya sendiri, teman main dulu, teman mancing dulu, bertengkar dengan ibunya karena dia ingin sesuatu, ibunya nggak mau. Dia minta suruh dijual perhiasannya, ibunya bilang ngapain. Akhirnya nggak tahulah kenapa saling marah sampai ditampar ibunya. Bayangkan, Bu, anak nampar ibu. Saya ini cerita beneran, bukan katanya, tapi kalau sebut namanya ya, karena nanti mengupat namanya lagi. Saking hanya ibu, si anak pergi. Ya sudah, mulai hari ini aku tidak akan lagi menginjak rumah ini, kata anaknya gitu. Ya los, ningkir ya los, gitu, saking kerasnya. Tapi begitu dia pergi, ibunya bilang, buntung tangan sirake. Dengerin, tahu buntung? Berangkat dia ke Jakarta naik bis. Bis waktu itu belum pakai busa, dudukannya juga masih kayu dulu mah, bis di Jakarta tuh. Rupanya naik bis ke Jakarta, tangannya keluar gitu, diserempet mobil lain, putus tangannya. Pulang-pulang buntung tangannya.
Akhirnya Pak, yang sengsara ibunya juga ngurusinnya. Jadi pesan ibu-ibu sekalian juga sebaliknya, seberapa marahnya engkau kepada anakmu, tolong aja jangan pernah nyupatani anak. Tolong dengar baik-baik nih, jangan pernah mengutuk anakmu. Kalau terjadi nanti sampean sendiri yang sengsara. Bahkan nyupatani anak sekalian tak supatani majing suarga syaratnya. Mau nggak disepenuhi suarga? Nah, gitu persoalannya. Jadi ini dosa-dosa yang kita lakukan ini menguras kebaikan-kebaikan kita, sholat kita, zikir kita, sedekah kita, semuanya habis. Lalu nanti kapan? Di hari kemudian banyak orang di akhirat nanti yang di dunianya merasa sholatnya 5 waktu enggak tinggal, ya kan? Qobliyah ba'diyahnya juga dilakukan, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, tengah malam bangun, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir, sholat fajar, qobliyah subuh, nanti paginya duha. Ya Allah, 17 kali sholatnya sehari. Ditambah gede sampai tasbih nih protol ping telu protol. Sehari rontok 3 kali 3 kali ganti tasbih, saking santernya berzikir. Tetapi ketika meninggal dunia dibuka kitabnya kosong semua. Terjadi. Jangan sampai ini terjadi pada dirimu. Yuk kita koreksi, kita perbaiki kualitas ibadah kita. Jangan sampai nanti kamu kecewa di hari kemudian. Getun ning akhirat percuma. Lebih baik sekarang mumpung masih hidup. Itu kata Allah mengatakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu kuberitahukan dengan orang-orang yang rugi perbuatannya, amalnya rugi semua. Siapa itu? Mau nggak dikasih tahu? Kata Allah begini, mau nggak kamu dikasih tahu orang-orang yang rugi amalnya? Mau nggak? Nah, siapa mereka? Allazina dhalla sa'yuhum, yang di dunia salah langkah, salah persepsi, salah pemahaman bahwa bukan hanya mencari pahala-pahala kebaikan saja, tapi kamu tidak pernah merawatnya, tidak menyimpannya dengan baik, dihambur-hamburkan semuanya, akhirnya dapat kerugian. Alladzina dhalla sa'yun fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dikiranya selama di dunia selalu berbuat baik, sodako, sembahyang, dikiran, sodako, naik haji tiap tahun, bayangkan. Tapi begitu dibuka kosong melompong semuanya. Terjadi. Jangan sampai naudzubillah, jangan sampai anak-anak kita mengalami kekecewaan di akhirat seperti itu. Amin. Iya. Ya masih mending sekalian jadi berandal sekalian, kan? Ya, pernah senang di dunia. Ya kan di tiap hari di masjid saya puasa saja, tapi setelah pulang melompong. Sampai dibuka bab sholatnya, kok nggak ada. Sholat duhur nggak ada, asar nggak ada, kitabnya kosong, jutaan lembar, mana malaikat, mana sholatku? Jangan di bab sholat bukannya itu di P, jangan bukan S, bukan buka P awalnya, pleding asar, pleding duhur. Ternyata bukan sujud, bukan sholat, tapi meleding. Apa bedanya orang sujud dengan meleding? Bedanya, kalau saya ada di hadapanmu, berarti aku melihat kamu sedang bersujud, betul nggak?
Tapi kalau aku di belakangmu, aku melihat kamu lagi sama enggak? Itulah persoalannya, kita kadang-kadang salah paham bahwa kita hanya menghitung kebaikan-kebaikan, tapi kebaikannya habis tersedot, tertransfer dengan sendirinya kepada siapa? Kepada orang-orang yang kau pergunjingkan, orang-orang sing dirasani ning siraka oleh kiriman kan kah? Elektronik money, ya uang elektronik langsung tahu tuh kebok baik, kamunya pulang kosong semuanya itu. Maka ke depan silakan coba belajar mulai hari ini, jangan menyebar hoax, jangan menyebar fitnah, jangan mencaci maki orang, jangan suka rerasan sama orang. Kamu katakan saja saya tidak tahu. Katanya itu tuh pernah hamil 2 kali, nggak tahu. Katanya pernah 2 kali katanya, saya nggak tahu. Nggak tahu, katakan saya tidak tahu. Jangan mau diajak mempergunjingkan orang. Kebaikanmu kesedot semua itu, awas nih, kesedot semuanya. Ya Allah. Nih kata Nabi sendiri, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka mempergunjingkan, saling menjelekkan, saling mencaci maki. Atuhibbu an takula lahma akhihi maita, apakah engkau rela memakan bangkai daging saudaramu? Kalau kamu menjelek-jelekan orang sama dengan makan bangkai saudaramu sendiri. Malik bin Adham, seorang waliullah, suatu hari diundang makan sama temennya, diundang makan malam. Setelah keluar hidangan, sebelum dia makan, dia ngobrol ngererasan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tuh tangannya meditnya kucrit, spesial pun nggak keluar. Ada tangganya kelaparan, dia cuek aja, gimana itu? Yang ini jelek tuh, dia pun pergi akhirnya, nggak jadi makan, terima kasih sudah. Ditanya oleh muridnya, Syekh, Anda kok cepet banget makan? Enggak. Kenapa? Ternyata dagingnya dimakan sendiri. Artinya ngererasan tuh makan daging temannya sendiri. Waliullah tidak suka makan sama orang yang tukang rerasan itu. Udah, saya tidak tahu. Satu cerita lagi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanjung Sofia, istri Nabi yang namanya Sofia, disanjung, orangnya cantik, orangnya baik gitu tuh, dengan Siti Aisyah. Mungkin cemburunya Siti Aisyah, apa bilangnya? Lah kadar bocah cendek, ngerti cendek, orangnya pendek gitu. Nabi naik pitam marah, mukanya merah, sangat marah sekali sama Aisyah. Wahai Aisyah, wahai istriku yang tercantik, mulutmu itu, kotoran yang keluar dari mulutmu menjelek-jelekan orang lain. Kalau kau jatuhkan ke lautan, bau busuk lautan semuanya itu. Itu sangat marah sekali. Nabi tidak suka sama orang suka mempergunjingkan orang lain, karena itu nanti akan menyedot kebaikan-kebaikanmu, akan ditransfer. Tahu-tahu uang tabunganmu habis semuanya.